supervisi. Nah, supervisi secara bahasa itu berasal dari bahasa Inggris, dari kata supervision. Artinya itu pengawasan. Sedangkan menurut istilah, supervisi itu adalah pengawasan profesional dalam bidang akademik yang dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tentang bidang kerjanya, memahami tentang pembelajaran lebih mendalam dari sekedar pengawas biasa. Supervisi juga pada dasarnya diarahkan pada 3 kegiatan, yakni 1. Supervisi akademis. Nah, supervisi akademis itu dititik beratkan pada pengamatan supervisor tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan akademis. Di antaranya itu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran sesuatu. Yang kedua itu supervisi administrasi. Supervisi administrasi itu menitik beratkan pada pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran dan administrasi lembaga sendiri. Itu diarahkan pada kegiatan dalam rangka menyebarkan objek pengamatan supervisor tentang aspek-aspek yang berada di sekolah dan berperan dalam meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Nah, yang ketiga itu ada supervisi lembaga. Supervisi lembaga itu menebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di lingkungan sekolah. Artinya itu lebih bertumpu pada citra dan kualitas sekolah, sebab dapat dimaklumi bahwa sekolah yang memiliki popularitas akan menjadi lembaga pendidikan yang secara otomatis dapat menarik perhatian masyarakat yang pada gilirannya akan menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang dimaksud. Terus itu ada fungsi dari supervisi, yaitu antara lain 1. Fungsi infeksi. Nah, fungsi infeksi itu berperan dalam mempelajari keadaan dan kondisi sekolah pada lembaga terkait. Maka tugas seorang supervisor itu antara lain berperan dalam melakukan penelitian mengenai keadaan sekolah secara keseluruhan baik pada guru, siswa, kurikulum, metode mengajar. Dan sasaran infeksi itu adalah menemukan permasalahan dengan cara melakukan observasi, interview, angket, pertemuan-pertemuan, dan daftar isian. Nah, yang kedua itu penelitian. Nah, fungsi penelitian itu adalah mencari jalan keluar dari permasalahan yang berhubungan yang sedang dihadapi. Dan penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah, yakni merumuskan masalah yang akan diteliti, mengumpulkan data, mengolah data, dan melakukan analisa guna menarik suatu kesimpulan atas apa yang berkembang dalam menyusun strategi keluar dari permasalahan tersebut. Yang ketiga ada fungsi pelatihan. Fungsi pelatihan ini merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, dan dalam pelatihan diperkenalkan kepada guru-guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Dan jenis pelatihan yang dapat dipergunakan antara lain melalui demonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi individual, dan grup conference, serta kunjungan supervisi. Nah, yang keempat itu ada bimbingan. Fungsi bimbingan itu diartikan sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perorangan maupun kelompok agar mereka itu mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugasnya. Dan bimbingan sendiri dilakukan dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan, dan merangsang untuk melakukan percobaan serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Yang kelima itu ada penilaian. Nah, fungsi penilaian itu adalah bentuk untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penelitian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya dalam suatu pengawasan pendidikan terdapat suatu metode dan juga teknik. Pertama yaitu metode. Metode dalam konteks pengawasan merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pengawas pendidik guna merumuskan tujuan yang hendak dicapai
dalam pengawasan adalah langkah-langkah yang konkret yang dilaksanakan oleh supervisor dan teknik yang dilaksanakan dalam supervisi yang dapat dilakukan melalui berbagai cara, yakni pada prinsipnya berusaha memuaskan harapan-harapan menjadi sebuah kenyataan. Dalam supervisi, terdapat dua teknik besar. Yang pertama, teknik individual, yaitu diantaranya kunjungan dan observasi kelas, kemudian yang kedua individu conference, yang ketiga kunjungan antar guru-guru, yang keempat evaluasi diri, yang kelima supervisory bulletin, yang keenam professional reading, yang ketujuh professional writing. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik kelompok, antara lain yang pertama rapat staf sekolah, kemudian yang kedua orientasi guru baru, yang ketiga kurikulum laboratori, yang keempat panitia, yang kelima perpustakaan profesional, yang keenam demonstrasi mengajar, dan yang ketujuh lokal karya, yang kedelapan field trips for staff kalau pakar, yang kesembilan panel of forum discussion, dan yang kesepuluh in service training, dan yang terakhir yang ke-11 adalah organisasi profesional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan internal. Apa sih pengawasan internal itu? Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2011 pasal 1, pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai pengawasan internal dalam arti luas terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengawasan administrasi, yang kedua yaitu pengawasan akuntansi. Pengawasan administrasi meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan pengawasan akuntansi merupakan bagian dari sistem pengawasan internal, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Selanjutnya yaitu tujuan pengawasan internal. Tujuan adanya pengawasan internal dalam lembaga pendidikan adalah mengembangkan iklim kondusif dan lebih dalam meningkatkan mutu pendidikan, pembinaan dan peningkatan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan internal. Ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja organisasi, yang kedua yaitu memberikan opini atas kinerja organisasi, dan yang ketiga yaitu mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah pencapaian kinerja yang ada. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Novira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit, pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Selanjutnya yaitu mengenai pengawasan eksternal menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Pengawasan eksternal menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia terdapat 2 pengawasan, yakni pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. Pertama, pengawasan legislatif atau disingkat menjadi WASLEK merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat
baik di pusat atau DPR maupun di daerah atau DPRD. Pengawasan ini merupakan pengawasan politik atau waspol. Yang kedua yaitu pengawasan masyarakat atau disingkat menjadi wasmas. Adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat seperti yang termuat dalam media massa. Adapun manfaat pengawasan eksternal. Manfaat pengawasan eksternal yakni untuk meningkatkan kredibilitas, keberhasilan, dan kemajuan organisasi. Pelaksanaan pengawasan eksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan antara pengawas dengan yang diawasi.